Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Dijual. Ketika Tuhan dijual. Firman Tuhan terambil dalam Markus 14 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberi uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan setiap kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus, agar hidup kami tidak melakukan jual beli kebenaran, apalagi kami menjual Tuhan yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan dijual, kita tahu dengan jelas pribadi yang menjual Tuhannya adalah Yudas Iskariot dengan 30 keping perak, dan itu dijual kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka dan bersekongkol mengatur siasat untuk kemudian menjual Yesus pada kesempatan yang sudah disepakati bersama. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin sewaktu kita mendengar Yudas Iskariot, maka kita menempatkan diri kita di luar Yudas. Yudas adalah Yudas, saya adalah saya. Saya tidak akan seperti Yudas yang menjual Yesus kepada imam-imam kepala, karena itu adalah tindakan yang keterlaluan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, betul, tindakan menjual Yesus hanya bisa dilakukan oleh Yudas dan hanya terjadi sekali. Di dalam perjalanan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Itu hanya sekali. Namun menjadi sebuah pertanyaan, mungkinkah kita bisa menjual Tuhan? Dan apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan daripada Yudas ya hanya sekedar 30 keping perak. Dan itu pun kemudian pada akhirnya dia menyesali, tindakannya keliru. Kemudian Alkitab mencatat, Yudas bunuh diri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yudas Iskariot kita akan tempatkan di luar hidup kita, karena kita tidak mungkin menjual Tuhan yang kita percaya. Sebobrok-bobroknya kita, seberdosa-berdosanya kita tidak akan melakukan menjual Tuhan. Namun yang menarik peristiwa tentang menjual Yesus adalah sebelum Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Yudas punya niat yang buruk untuk menjual Yesus. Sementara Yesus punya niat yang sangat baik, yaitu di dalam ayat yang berikut, perikop berikut, itu Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan tindakan yang dilakukan oleh Yudas sudah diketahui oleh Yesus. Yesus sendiri yang berkata sewaktu makan Paskah bersama, bahwa salah seorang di antara kalian akan ada yang menyerahkan dan menjual aku. Dan firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-21 dalam pasal ke-14, celakalah mereka yang menyerahkan aku. Lebih baik ia tidak dilahirkan ke dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, ini kisah yang sungguh-sungguh tragis. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Yudas sampai menjual Tuhannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau boleh dikatakan, Yudas gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, gelap perasaan, gelap norma, gelap segala-galanya. Dianggap bahwa 30 keping perak jauh lebih berharga daripada Yesus yang menyelamatkan Yudas, yang menciptakan alam semesta, dan Yesus yang menjadi sumber segala sesuatu yang terbaik. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau di tempat rumahmu, kalau kita berandai-andai saja, harga rumahmu sebut saja 500 juta atau 1 M. Ternyata di bawah tanah daripada tempat rumahmu, di sana ada tambang emas. Berandai-andai saja. Kalau ini adalah sebuah cerita buat anak-anak, berandai-andai saja. Maka pertanyaannya, akankah kita akan jual rumah kita 10 kali lipat dari engkau membeli? Sebut saja menjadi 10 miliar. Maka kita tidak pernah akan menjual rumah kita sekalipun itu 10 kali lipat daripada pembelian pertama yang kita beli.
Karena mengapa? Karena yang ada di bawah tanah rumah kita yang sudah menjadi hak milik, itu nilainya tak terbatas karena di sana ada tambang emas. Kalau kita boleh mengatakan orang yang menjual Tuhan adalah seperti Yudas. Dia hanya melihat bagian luarnya saja. Dia hanya melihat bangunan rumahnya saja. Dia tidak melihat bahwa di dalam tanah rumah yang dimilikinya itu ada sumber harta yang sangat berharga yang bernama tambang emas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita melihat kehidupan ini hanya sebatas bagian luar dari kehidupan kita, maka kita secara tidak sadar dengan sangat ringan kita menjual Tuhan yang kita percaya, menjual iman yang kita percaya, menggadaikan kebenaran demi sebuah keuntungan, mencari jalan pintas untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, namun sesungguhnya melepaskan yang jauh lebih berharga, yaitu sahabat seperjalanan melepaskan Tuhan yang sudah menjamin menyertai engkau, melindungi engkau, menguatkan engkau, memberkati engkau, menebus engkau. Yesus adalah sumber segala sesuatu yang melebihi harga apapun yang ada dalam dunia ini. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber keselamatan, dialah sumber pertolongan, sumber kekuatan, tempat engkau bersandar. Tak kala dunia tidak bisa melakukan hal-hal yang dalam keterbatasan manusia, Allah di dalam pribadi Yesus mampu melakukan segala-galanya. Apakah sahabat seperjalanan akan melakukan tindakan yang sama seperti Yudas Iskariot, yaitu menjual Tuhannya sendiri yang dipercayainya? Sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak pernah akan menjual Yesus dengan pernyataan mungkin menjual iman. Kita berbalik tidak lagi mempercayai Yesus, menjualnya dengan hal-hal lain, dengan keyakinan yang lain, dengan materi, untuk jabatan, untuk popularitas. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan juga adalah bentuk kita sedang menjual, dalam proses menjual Tuhan yang kita percayai. Sewaktu Allah sudah menebus kita, melepaskan kita dari dosa, maka Allah meminta kita, engkau jangan sekali-kali menjual rumah kehidupanmu. Yang di bawah rumah kehidupanmu itu ada tambang yang sangat berharga, melebihi tambang emas, melebihi tambang permata, berlian, dan apapun juga yang tidak bisa dibandingkan. Sewaktu engkau setia mengikut Tuhan, itu bukanlah Tuhan yang diuntungkan, tapi dirimu sendiri yang diuntungkan. Engkau tidak melepaskan bagian yang sangat esensi. Karena Tuhan yang kau sembah, engkau yang percayai, melebihi nyawamu. Sewaktu nyawa terlepas, engkau tidak berdaya apa-apa. Namun sewaktu engkau terlepas dari Tuhan, engkau terlepas daripada sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Biarlah sahabat perjalanan menjaga integritas hidup, hidup tetap dalam kebenaran, hidup tetap dalam kekudusan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali melepaskan menjual hal yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu Tuhanmu yang sudah menebus, memberikan semua yang terbaik untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan agar kami bisa setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, tetap setia mengikut Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjual Tuhan, menjual iman seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tetaplah setia berjalan hidup bersama dengan Tuhan, karena Allah yang kau sembah, yang kau percaya adalah Allah yang setia dan memberikan semua yang terbaik untuk hidupmu. Shalom.